Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Maulani Puja, mahasiswi dari STK IP Bima. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan. Sejarah morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan diperkenalkan oleh ilmuwan yang berkebangsaan Jerman, yaitu Johann Wolfgang von Goethe pada tahun 1790. Sejarah perkembangan morfologi tumbuhan berpusat di Jerman. Metode yang digunakan oleh Goethe adalah morfologi komparatif atau tipologi yang berpandangan bahwa meskipun organ pada tumbuhan berbunga menunjukkan keberagaman, terdapat sebuah bentuk rancangan dasar yang disebut bauplan yang mendasari keberagaman bentuk tubuh tumbuhan tersebut. Studi morfologi di Jerman melibatkan perbedaan pandangan dan berdebatan oleh masing-masing ilmuwan. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar atau radiks. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuhnya telah merupakan kormus. Akar biasanya mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Yang kedua, warnanya tidak hijau. Yang ketiga, biasanya keputih-putihan atau kuning-kuningan. Yang keempat, tumbuhan terus pada ujungnya, dengan arah tumbuh di pusat bumi atau geotrof. Ini contoh dari akar. Ada akar tunggang dan akar serabut. Yang kedua, batang atau kaulis. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting dan mengingat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Pada umumnya, batang mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang bulat. Kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi buku-buku dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Yang ketiga, biasanya tumbuhnya ke atas menuju cahaya dan matahari. Yang keempat, ujungnya selalu bertambah panjang. Yang kelima, mengadakan percabangan. Yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umurnya pendek. Ini contoh dari batang. Yang ketiga, daun. Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting. Pada umumnya setiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Bagian ini hanya terdapat pada batang saja dan tidak pernah terdapat pada bagian lain pada tumbuhan. Fungsi daun, yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Salah satu proses fotosintesis tumbuhan terjadi pada daun. Daun juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contoh yang paling mudah adalah perkembangbiakan daun cocor bebek dan tanaman akasia. Ini contoh dari daun, ada yang daun lengkap dan daun tidak lengkap. Alat reproduksi. Yang pertama, bunga. Bagian utama pada tumbuhan adalah akar, batang, dan daun. Selain tiga bagian tersebut dari batang yang merupakan modifikasi dari batang dan daun, bagian tersebut adalah daun. Ada dua penjelasan di sini, yaitu yang pertama, tumbuhan berbunga tunggal, yaitu tumbuhan yang hanya menghasilkan satu bunga saja pada satu tangkai, biasanya terdapat pada ujung batang. Dua, tumbuhan berbunga banyak, yaitu tumbuhan yang hanya menghasilkan lebih dari satu bunga dalam satu ibu tangkai bunga. Ini contohnya, ada yang A ada Plantae uniflora dan B Planta multiflora. Dua, bakal buah adalah bagian dari putik yang membesar terdapat di tengah-tengah dasar bunga dan merupakan tempat calon biji atau bakal biji. Ini contohnya dari bakal buah. Tiga, biji atau semen merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung lembaga atau xilon tumbuhan baru. Pada biji umumnya memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kulit biji atau spermatodermis.
spermodermis, berasal dari selaput biji atau intergumnetum. Oleh sebab itu, biasanya kulit biji dari tumbuhan biji tertutup Angiospermae terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan kulit luar testa dan lapisan kulit dalam tegmen. 2. Tali pusar funiculus merupakan bagian menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan tangkai biji. 3. Inti biji atau isi biji nucleus seminis ialah sebuah bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji juga dinamakan isi biji. Ini gambar dari biji yang dimaksud tadi. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.